Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya yang hadir di acara pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap keparingan sehat walafiat, begitu, tetap semangat begitu Bapak Ibu di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, saya merasa terhormat diundang di forum ini ya Bapak Ibu. Dan sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih ini pada Pak Dekan yang sudah melayangkan surat undangan ini, Pak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan juga Kaprodi Prodi Aquakultur dan Bapak Ibu peserta workshop ya. Nah, saya ingin bertanya ini Bapak Ibu, kira-kira materi yang saya perlu sampaikan ini terkait dengan kurikulum ataukah RPS ya Bapak Ibu? Kalau saya melihat WA yang sebelumnya yang saya terima dari Bu Desrina itu adalah RPS UB dan ya itu ya Bu ya, tentang RPS UB nggih Bu, leres nggih? Iya. Oh nggih, baik Bu. Dan case based learning ngaten nggih? Nggih. Baik Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan materinya, tetapi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kurikulum, monggo saja, tidak menjadi masalah karena pembelajaran case based learning lalu penyusunan RPS ini itu kan bagian dari kurikulum ya Bapak Ibu, tidak bisa dihindari kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kurikulum. Nah, ini saya menyiapkan materi tadi malam ini Bapak Ibu. Moga-moga nanti materinya ini cocok ya. G. Apakah slide-nya sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Halo? Ngapunten? Belum. Nah, sekarang sudah. Sudah nggih? Nah, kalau begitu saya mohon izin video saya akan saya matikan nggih Bapak Ibu. Ini soalnya saya pakai tethering ini Bu. Saya sekarang berada di Universitas Khairun, sedang ada BIMTEK kurikulum yang diselenggarakan oleh Belmawa Dikti. Nah, ini di sela-sela BIMTEK itu saya memenuhi undangan Bapak Ibu ya, dan saya tadi mau pinjem wifi kok sungkan ya Bapak Ibu ya. Terus saya pakai tethering ini Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mohon izin untuk mematikan videonya ya Bapak Ibu ya, supaya slide-nya nanti bisa lancar. Ngeten nggih Bapak Ibu? Silakan Pak. Nggih. Baik Bapak Ibu. Jadi mungkin sekali-kali saya perlu direspon Bapak Ibu karena saya ingin memastikan kalau sinyalnya bisa sampai ke Semarang ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya menyiapkan slide. Saya beri judul Desain Pembelajaran dan Penyusunan Perencanaan Proses Pembelajaran Partisipatif dan Kolaboratif sesuai dengan SNDikti dengan pendekatan Outcome Based Education. Lalu materi ini diharapkan nanti bisa Bapak Ibu gunakan sehingga Bapak Ibu sudah tidak ragu-ragu lagi untuk mengembangkan RPS dengan mengimplementasi pembelajaran partisipatif kolaboratif yang secara khusus di dalam indikator kinerja utama IQ nomor 7 disebut sebagai case method dan team project base ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu apa yang kita kerjakan ini, pertama kita akan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi yang dituangkan di dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, dan paradigma yang kita pakai adalah paradigma outcome based education yang sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi bahwasanya setiap lembaga pendidikan harus mengembangkan kurikulumnya, mengembangkan RPS-nya, lalu melaksanakan proses pendidikan itu menggunakan paradigma outcome based education ini. Lalu Bapak Ibu, rujukan yang saya pakai ada Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, lalu ada Peraturan Presiden tentang KKNI tahun 2012, lalu Peraturan Menteri Pendidikan dan Ristek nomor 53 tahun 2003 tentang Sistem Penjaminan Mutu, kemudian Kemendikbud nomor 210 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama, dan 2 buku panduan yang barusan di launching, yaitu buku panduan
penyusunan kurikulum pendidikan tinggi tahun 2024 dan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2024 juga. Nah, buku-buku ini bisa Bapak Ibu akses untuk tambah-tambah pengetahuan bagaimana kita mengembangkan kurikulum dan mengembangkan RPS sesuai dengan SNDikti serta bagaimana kita menjalankan MBKM. Itu Bapak Ibu. Lalu nanti kalau waktunya tidak cukup, Bapak Ibu bisa mampir ke YouTube saya, Bapak Ibu. Itu YouTube saya ada beberapa video yang terkait dengan penyusunan RPS OB, penyusunan kurikulum OB, penyusunan buku ajar atau modul ajar dengan case based dan project based learning dengan paradigma OB dan lain-lain. Okay? Itu lalu Bapak Ibu kita mungkin terlebih dahulu bersepakat tentang OB itu apa sesuai dengan definisi. Pada umumnya pengertian OB yang banyak dipakai oleh lembaga akreditasi itu terambil dari rujukan yang pernah ditulis oleh Spedi di dalam bukunya tentang outcome based education. Nah, di buku itu Spedi mengatakan bahwasanya OB itu adalah pendekatan dalam sistem pendidikan. Jadi kata kuncinya adalah pendekatan ini, paradigma. Ya, dalam sistem pendidikan yang fokus, yang jelas dalam mengatur segala sesuatu di dalam sistem pendidikan itu, sehingga kemampuan-kemampuan apa saja yang Bapak Ibu rencanakan untuk dimiliki oleh mahasiswa itu dapat tercapai pada akhir proses pembelajaran. Jadi segala daya upaya yang ujung-ujungnya itu mahasiswa bisa mencapai standar kompetensi lulusan yang seperti direncanakan, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan mengenal dua istilah ini sesuai dengan Permen 53, istilah SKL standar kompetensi lulusan dan istilah CPL. SKL itu yang ditetapkan, CPL itu yang diukur. Nah, di dalam Permen 53 dikatakan bahwasanya standar kompetensi lulusan dirumuskan dengan capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, CPL dan SKL itu adalah kemampuan yang sama gitu. Nah, kemampuan-kemampuan ini harus jelas Bapak Ibu, jelas dimengerti, jelas dapat dijalankan dan jelas dapat dicapai ya dalam proses pembelajaran mahasiswa. Sudah tidak bisa lagi kita merumuskan CPL yang seperti masa lalu, ya CPL-nya banyak sekali tetapi tidak pernah jelas ini dijalankan atau tidak. Tidak pernah jelas bagaimana cara mengukurnya. Bahkan belum ada satupun perguruan tinggi terhadap CPL yang lama dulu itu mengatakan pernah mengukur kemampuan yang jumlahnya puluhan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang dengan Permen 53 jumlah CPL, bagaimana merumuskan CPL itu diserahkan ke masing-masing program studi dengan UPPS-nya ya, seperti itu. Lalu ada prinsip UB yang perlu kita ketahui dari Spedi, dari rujukan yang sama, bahwasanya CPL tadi itu harus clear fokus ya. Jadi harus jelas betul-betul jelas fokusnya itu untuk kemampuan yang mana ya, apakah dia nanti mampu mengelola ataukah mampu merancang atau mampu melakukan atau mampu apa begitu Bapak, harus jelas. Nah, jelasnya itu nanti mengacu pada kalau lulus dia nanti perannya apa di masyarakat, profilnya apa. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dari profil itulah nanti kita akan merumuskan SKL standar kompetensi lulusan yang clear of focus tadi, yang fokusnya harus jelas. Lalu expanded opportunity ini terkait dengan pembelajaran ini Bapak Ibu. Jadi memberikan kesempatan seluas-luasnya buat mahasiswa yang CPL-nya, capaian pembelajarannya itu belum mencapai standar kompetensi lulusannya, gitu ya Bapak Ibu ya, belum mencapai ke standarnya itu. Yes. Dengan cara yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar kembali, ya, melaksanakan remedial dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah hack expectation, yaitu memberikan kemampuan-kemampuan itu pada level higher order thinking skill begitu Bapak Ibu ya. Memberikan kemampuan yang memang betul-betul seperti yang diminta oleh KKNI. Nah, di KKNI itu untuk sarjana itu kan permintaannya cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita baca itu level 1 itu, belum level
level sarjana, itu belum level S2, S3. Nah, level sarjana saja permintaannya adalah mahasiswa harus mampu menyelesaikan permasalahan itu, ya, dan lain-lain Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah design down. Nanti di dalam menyusun RPS kita mulai dari CPL ini. Ya, CPL apa yang dibebankan pada mata kuliah itu, lalu kita jabarkan menjadi CPMK, lalu kita jabarkan menjadi sub CPMK, ya seperti itu. Lalu kita jabarkan lagi menjadi materi pembelajaran, metode pembelajaran, cara menilai dan seterusnya. Nah itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita mengembangkan RPS dengan menggunakan siklus OB, ya. Nah yang pertama yaitu bagaimana kita menyusun RPS ini Bapak Ibu. Ya, menyusun RPS, bagaimana mendesain pembelajaran dan merancang pembelajaran, dalam hal ini adalah menyusun RPS, ya berdasarkan pada capaian pembelajarannya atau berdasarkan pada standar kompetensi lulusannya. Berarti Bapak Ibu, kalau itu maksudnya, maka yang pertama kita tetapkan adalah SKL yang mana yang akan dibebankan pada mata kuliah. Ya, butir yang mana ini? Ya, kita bebankan pada mata kuliah kita. Ya, dari SKL ini Bapak Ibu kemudian kita atau SKL atau CPL, ya, kemudian kita jabarkan menjadi CPMK, lalu kita jabarkan menjadi sub CPMK, ya, lalu kita jabarkan lagi, kita turunkan lagi untuk mengetahui apakah sub CPMK ini tercapai atau tidak. Itu adalah indikator, ya, indikator penilaian, ya. Lalu dari indikator penilaian ini Bapak Ibu akan menyusun instrumen penilaian, ya. Lalu selanjutnya adalah Bapak Ibu memilih metode pembelajaran, ya. Lalu berikutnya lagi adalah Bapak Ibu mengembangkan materi pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu mulai dari CPL atau SKL ini sampai dengan materi pembelajaran, kata kuncinya adalah selaras. Bagaimana Bapak Ibu menselaraskan, ya, tahapan-tahapan ini sehingga nanti mahasiswa belajar di dalam materi pembelajaran ini pasti ujung-ujungnya akan berakhir pada kemampuan standar kompetensi lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Lalu yang berikutnya lagi adalah outcome based learning and teaching ini Bapak Ibu, ya. Nah, outcome based learning and teaching ini adalah implementasi dari RPS ini. Kalau RPS-nya sudah jadi Bapak Ibu, ya segera digunakan di dalam proses pembelajaran, ya. Nah, ini juga persoalan ini Bapak Ibu. Seringkali ada beberapa, atau saya temukan beberapa prodi yang sudah unggul, sudah terakreditasi internasional begitu Bapak Ibu, tapi masih ada 1, 2, 3 mata kuliah yang dijalankan tanpa menggunakan RPS gitu, ya Bapak Ibu. Masih ditemukan di lapangan ini. Ya, padahal ya sesuai dengan Permen 53, ya standar proses pembelajaran itu harus sesuai dengan RPS. Dengan kata lain, RPS-nya harus digunakan begitu Bapak Ibu. Nah, itu persoalan yang cukup pelik juga ini di banyak perguruan tinggi, sehingga salah satu cara untuk mengatasi persoalan RPS yang tidak atau belum digunakan di dalam proses pembelajaran, itu ada beberapa perguruan tinggi yang mengambil kebijakan untuk mendevelop RPS online. Nah, ini jadi terpaksa dosen harus menggunakan RPS karena RPS-nya sudah online, menyatu dengan absensi kuliah dan menyatu dengan sistem-sistem yang lain, sehingga mau tidak mau kuliahnya harus menjalankan sesuai RPS. Nah, saya kira itu salah satu upaya supaya pembelajaran itu atau perkuliahan itu sesuai dengan RPS yang telah direncanakan. Kalau pembelajaran sudah sesuai dengan RPS yang direncanakan, bisa kita klaim bahwasanya outcome based learning and teaching-nya sudah menggunakan paradigma OB. Lalu berikutnya lagi adalah outcome based assessment and evaluation ini Bapak Ibu. Yaitu penilaian yang basisnya adalah pada outcome-nya, pada kemampuannya.
Jadi kalau dulu barangkali kita menilai berdasarkan tugas sekian persen, lalu kuis sekian persen, lalu UTS sekian persen, lalu UAS sekian persen, lalu total nilainya misalnya mahasiswa dapat nilai 90, maka nilai 90 ini sulit untuk ditarik kemampuan apa saja yang akhirnya terkumulasi menjadi nilai 90. Karena nilai 90 ini kumulasi dari prosentase-prosentase pada bentuk penilaian UTS, UAS, kuis tugas begitu. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau masih seperti itu, ya penilaiannya sekarang kita modif sedikit ya. Caranya adalah di setiap bentuk penilaian ini, UTS, UAS ini, kemampuan apa yang dinilai oleh dosen, atau dengan kata lain sub CPMK yang mana yang dinilai di UTS UAS ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini ada proses bangunan ini. Saya sedang ngomong. Ya, mohon maaf ya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada orang yang sedang kerja ini. Saya minta tolong untuk dihentikan sebentar pekerjaannya. Nah begitu ya Bapak Ibu. Lalu dari hasil asesmen ini Bapak Ibu nanti didapatkan data-data dan informasi yang bisa digunakan untuk evaluasi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti hasil evaluasi ini mesti harus ditindaklanjuti dengan continuous improvement. Ya, misalnya contoh Bapak Ibu, ada satu kelas mahasiswanya 40, ada 10 mahasiswa tidak lulus atau nilainya di bawah threshold. Apa yang perlu kita evaluasi dari 10 mahasiswa yang tidak lulus ini? Apa saja yang nanti bisa digunakan untuk mendorong perbaikan pada proses perkuliahan berikutnya? Bahkan bisa kita gunakan untuk mendorong penyempurnaan RPS yang digunakan sebelumnya. Nah, siklus P, plan, do, check and action ini kalau ingin dikatakan proses pembelajarannya UB, siklusnya harus tertutup ya Bapak Ibu ya. PDCA-nya ini harus tertutup ya. Atau PPEPP-nya. Nah, kalau di Indonesia kan pakai PPEPP gitu ya. Nah, ini harus siklusnya tertutup melalui misalnya melalui kegiatan audit mutu internal itu ya, melihat bagaimana perencanaannya, pelaksanaannya, lalu evaluasinya seperti apa. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Lalu apa yang menyebabkan RPS atau kurikulum atau rancangan pembelajaran kita itu dikatakan UB ya? Kalau pakai definisinya Spedi tadi, bahwasanya segala daya upaya yang acuannya pada outcome, maka kalau kita lihat SNDikti kita, semua standar menuju pada CPL ya Bapak Ibu. Standar proses acuannya CPL, standar penilaian juga demikian, standar pengelolaan juga demikian, standar isi, standar dosen, sampai dengan standar pembiayaan semuanya mengacu pada CPL. Dengan kata lain bahwasanya standar kita ini Bapak Ibu adalah standar yang menggunakan paradigma outcome based education ya. Kita bisa klaim. Dengan kata lain, kalau kurikulum kita atau RPS kita sudah kita rancang dengan basis atau dengan menggunakan dasar standar nasional pendidikan tinggi ini, kita bisa mengatakan bahwasanya kurikulum RPS kita dan pelaksanaannya menggunakan paradigma UB ya. Lalu kalau kita melihat UB secara sederhana di dalam mata kuliah itu tadi saya awali bahwasanya CPL yang dibebankan pada mata kuliah ya Bapak Ibu, itu awalnya. Jadi mata kuliah itu tugasnya adalah menghantarkan mahasiswa untuk mencapai CPL-nya ya itu Pak. Nah, oleh karena itu CPL ini menggambarkan mampu apa. Nah itu ya, CPL, CPMK, lalu sub CPMK ini mampu apa. Lalu supaya mampu itu mahasiswa belajar apa? Nah, belajar apa ini di bahan kajian ya, lalu diuraikan dengan materi pembelajaran. Nanti menjadi
buku ajar, ya, modul ajar, ya, modul diktat, petunjuk praktikum dan lain-lain. Lalu setelah itu Bapak Ibu belajar dengan cara apa? Ini metode pembelajaran, ya, bentuk pembelajaran, ya, pembelajaran. Lalu strategi pembelajaran, ya, itu Bapak Ibu. Ya, misalnya case based, project based learning itu adalah metode pembelajaran dalam rangka untuk mencapai CPL-nya. Lalu berikutnya adalah bagaimana cara menilainya. Ya, menilai dengan traditional assessment. Traditional assessment itu menggunakan soal-soal IC yang mengukur kemampuan kognitif, soal-soal multiple choice, itu traditional assessment Bapak Ibu. Ada lagi yang sekarang didorong untuk digunakan, yaitu performa assessment atau authentic assessment. Nah, authentic assessment. Bapak Ibu didorong supaya menilai dengan menggunakan rubrik begitu, melihat bagaimana penguasaan pengetahuannya mahasiswa, melihat bagaimana keterampilannya secara bersama-sama, ya Bapak Ibu, melihat bagaimana attitude-nya di dalam melakukan pekerjaan. Nah, lalu Bapak Ibu didorong juga menggunakan portofolio. Nah, ini dalam rangka supaya kita bisa menilai secara komprehensif dari kemampuan mahasiswa itu, ya. Jadi mampu apa, belajar apa, ya, bagaimana cara belajar dan bagaimana cara menilai. Nah, itu adalah prinsip yang harus kita selaraskan di dalam mendesain pembelajaran, ya, yang nantinya kita akan menghasilkan sebuah perencanaan yang kita kenal dengan RPS. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya lagi soal ini Bapak Ibu, CPL ini atau standar kompetensi lulusan. Nah, ini rujukannya adalah Undang-Undang Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 Ayat 2. Di situ dikatakan KKNI, ya, KKNI itu masih menjadi acuan pokok, ya, dari perumusan SKL, standar kompetensi lulusannya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, standar kompetensi lulusan itu merupakan kesatuan dari sikap, ya, keterampilan ditambah dengan pengetahuan. Ya, tiga ini merupakan satu kesatuan. Lalu berikutnya SKL itu dirumuskan dalam bentuk CPL. Dengan kata lain, CPL-nya itu Bapak Ibu sama dengan SKL. Sehingga kalau CPL-nya mahasiswa pencapaiannya rendah, itu bagaimana berdaya upaya supaya nanti SKL-nya itu bisa tercapai, yaitu Bapak Ibu memberikan kesempatan mahasiswa belajar kembali, lalu diuji kembali, dikasih tugas kembali, begitu Bapak Ibu, ya. Nah, itu yang yang terkait dengan CPL. Lalu Bapak Ibu yang terkait dengan rujukan menyusun CPL, yaitu KKNI. Sebagai contoh ini KKNI level 6 ini. Ya, level 6 untuk sarjana ini Bapak Ibu, sarjana akademik maupun terapan. Mengatakan bahwasanya penguasaan teori dan konsep dan teori baik secara umum maupun secara khusus itu digunakan untuk mahasiswa mampu memformulasikan penyelesaian masalah. Ya, menyelesaikan masalah. Jadi belajar teori konsep itu digunakan oleh mahasiswa untuk memformulasikan penyelesaian masalah. Lalu yang kedua, ini yang pertama, yang kedua, ya, mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi dari dua kemampuan ini saja sudah kelihatan bahwasanya kebijakan tentang penggunaan metode case based dan project based learning itu acuannya adalah KKNI, gitu ya. Karena di KKNI mahasiswa dituntut mampu memformulasikan sampai menyelesaikan masalah, gitu Bapak Ibu. Ya. Lalu kemampuan berikutnya adalah kemampuan beradaptasi, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memberikan petunjuk, kemampuan bertanggung jawab. Ini semua Bapak Ibu dapat dicapai dengan baik kalau mahasiswa belajar di luar kampus pada saat magang, pada saat praktek, gitu ya. Dia mampu bagaimana dia belajar beradaptasi, ya, mampu dan belajar dan mampu untuk mengambil keputusan di situ, ya, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kebijakan belajar di luar kampus
maupun kebijakan tentang penggunaan metode case based dan project based learning partisipatif dan kolaboratif itu adalah implementasi atau terjemahan dari deskriptor KKNI level 6 untuk sarjana ya Bapak Ibu ya. Jadi kualifikasi ini ada sejak tahun 2012 Bapak Ibu. Ya KKNI kan mulai 2012. Cuman dalam periode ini saja yang kemudian mencoba menerjemahkan KKNI ini dalam implementasi. Ya, implementasi belajar di luar kampus dan belajar mata kuliah dengan case based dan project based learning. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu ini indikatornya. Ya, indikatornya adalah untuk case based dan project based adalah indikator nomor 7 ini, yaitu mata kuliah yang menggunakan case method dan team based project. Dua metode ini Bapak Ibu adalah dua metode yang basisnya adalah masalah-masalah atau case-case di dunia nyata Bapak Ibu. Ya. Oleh karena basisnya adalah case-case di dunia nyata, maka mahasiswa harus keluar ini Bapak Ibu. Ya, diberi kesempatan keluar untuk berinteraksi langsung dengan sumber-sumber masalah itu, sumber-sumber case-nya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, IKU nomor 7 ini mendorong Bapak Ibu juga menjalankan IKU nomor 6, yaitu program studi membuat kerjasama dengan mitra. Ya. Dengan kerjasama itu nanti case-case itu akan mudah diakses oleh mahasiswa gitu ya. Lalu Bapak Ibu juga didorong untuk menggunakan IKU yang nomor 7, yaitu Bapak Ibu dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri. Harapannya kalau dosen lebih banyak meluangkan waktu dari sebelumnya untuk bekerja untuk menjadi praktisi di dunia industri atau dunia nyata, itu tidak lagi canggung dengan case-case yang ada saat ini, sehingga case-case itu bisa dibawa ke kampus, bisa digunakan di mata kuliah, lalu mahasiswa bisa belajar berdasarkan case-case itu. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan IKU yang nomor 4, yaitu mengundang praktisi untuk mengajar di kampus. Nah, nanti praktisi diminta untuk sharing case-case apa saja yang sering muncul di industri atau di dunia nyata. Jadi IKU nomor 7 ini Bapak Ibu terkait dengan IKU nomor 6, IKU nomor 3 dan IKU nomor 4 ya. Supaya case-case-nya betul-betul case yang pada saat itu memang diperlukan untuk diselesaikan ya. Nah, selanjutnya adalah tentang ini Bapak Ibu, tentang standar proses pembelajaran ya. Nah, di permen itu dikatakan bahwasanya pembelajaran itu merupakan interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. Interaksi Bapak. Jadi bagaimana interaksinya dari ketiga komponen penting ini? Ya, dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam sebuah lingkungan belajar yang sudah disetting oleh dosennya atau oleh institusinya. Nah, interaksi itu Bapak Ibu nanti didasari atau didasarkan pada perencanaan proses pembelajaran yang kita kenal dengan RPS ini, dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi lulusannya. Lalu sifat-sifat apa yang diperlukan di dalam menjalankan proses pembelajaran itu, yang nanti Bapak Ibu perlu memikirkan metode apa yang cocok supaya sifat-sifat ini bisa tercapai. Yang pertama adalah belajar itu menyenangkan ini. Nah, ini biasanya Bapak Ibu mahasiswa itu lebih suka belajar itu di luar lapangan, di lahan, daripada belajar di kelas. Ya, jadi saya seringkali melihat mahasiswa senang kalau dibawa ke lahan ya. Di lahan itu senang daripada terlalu lama belajar teori di kelas. Lalu inklusif Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi adalah belajar dalam kelompok-kelompok. Jadi sejak dini mahasiswa diajarkan bagaimana supaya dia belajar dalam kelompok, kolaborasi. Lalu diajarkan dengan case-case supaya muncul kreativitasnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hanya kuliah saja akan sulit untuk memunculkan kreativitas dari mahasiswa. Jadi dikasih banyak case supaya kreativitasnya muncul. Lalu efektif Bapak Ibu ya, kemudian memberikan kesempatan yang sama di dalam belajar, lalu memberikan
rasa aman, ya, lalu memberikan rasa nyaman, ya, lalu fleksibel. Nah, ini karakter-karakter ini bisa jadi nanti menjadi tagihan pada saat kita mengikuti akreditasi. Seperti yang kriteria penilaian akreditasi sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Sifat dari pembelajaran itu menjadi pertanyaan di dalam borangnya itu ya. Lalu saya masuk ke metode pembelajaran sekarang Bapak Ibu. Metode pembelajaran yang partisipatif kolaboratif itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan paradigma student center learning. Ya, paradigmanya student center learning, metode pembelajarannya adalah seperti yang ada di pasal 14 ini. Diskusi kelompok, simulasi bermain peran, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, lalu pembelajaran berbasis masalah, lalu pembelajaran yang lain misalnya discovery learning dan lain-lain. Ini adalah metode pembelajaran, Bapak. Sedangkan bentuk pembelajaran menurut pasal 14 ayat 5 itu adalah kuliah, responsi, tutorial. Ini bentuk pembelajaran. Seminar, praktikum dan seterusnya termasuk MBKM. Ya, itu adalah bentuk pembelajaran, Bapak. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi, case-based learning itu Bapak Ibu adalah pembelajaran yang diawali dengan menggali permasalahan dan merumuskan masalah. Lalu diakhiri hasil belajarnya itu adalah alternatif solusi apa dari penyelesaian masalah itu. Ya tentu saja dengan kompetensi apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Ya. Kemudian cara belajarnya pada umumnya kalau case-based learning itu masalahnya adalah masalah yang dari dunia nyata yang tunggal begitu. Bisa dilakukan secara mandiri, bisa juga dilakukan secara berkelompok, kolaboratif. Tetapi yang diharapkan adalah pembelajaran itu dilakukan secara berkelompok, kolaboratif, ini yang diharapkan. Lalu Bapak Ibu hasilnya itu adalah hasil belajarnya di samping kemampuan-kemampuan yang nanti Bapak Ibu ukur di dalam bentuk tugas, kuis, UTS, UAS yang bobotnya 50%. Bapak Ibu juga diminta nanti mengukur hasil dari proyeknya Bapak Ibu. Ya, dan aktivitas proyeknya. Nah, ini juga penilaiannya setidaknya 50% ya. Supaya bisa diakui di IQ nomor 7. Ya, ini 50% ini. Lalu yang kedua adalah project based learning. Kalau project based learning itu adalah seperti ini ya Bapak Ibu, seperti ini. Yaitu metode pembelajaran sama, dimulai dari permasalahan nyata, ya kasus nyata, lalu hasil belajarnya, di samping alternatif solusi dan tindakan, juga ada produknya ini Bapak Ibu. Produknya apa ini dari belajar itu? Ya bisa bentuk prototype, bisa bentuk simulasi atau dalam bentuk laporan tertentu dan lain sebagainya. Lalu bagaimana penilaiannya? Sama dengan tadi, penilaiannya adalah Bapak Ibu agar dapat dilaporkan ke IQ PD Dikti, IQ nomor 7 tadi, maka setidaknya 50% itu penilaiannya dari hasil kegiatan belajar partisipatif, kolaboratif, dan hasil proyeknya apa. Ya, sisanya itu dari 50% itu bisa diambil dari tugas, kuis, UTS, UAS ya. Yang minimal 50% ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu karena ini namanya metode ya Bapak Ibu, selalu ada tahapan-tahapannya ini. Ada tahapan-tahapannya. Misalnya kalau case base ini tahapannya adalah mulai dari merumuskan masalah, ya dosen menyiapkan dan memberikan kasus nyata yang akan dipelajari oleh mahasiswa, lalu diselesaikan atau dipecahkan oleh mahasiswa. Mahasiswa menggali permasalahan, merumuskan masalah dan seterusnya. Lalu mahasiswa mengidentifikasi informasi kunci pada kasus itu, ya. Mahasiswa
mencari informasi apa saja yang penting di dalam rangka dia menyelesaikan masalah itu tadi. Ya, jadi mahasiswa akan mencari informasi dan fakta-fakta apa yang paling penting di dalam menyelesaikan masalah itu. Lalu berikutnya adalah menggali nilai-nilai di dalam kasus tadi. Ya, apabila kasus itu diselesaikan, value apa yang dia akan dapatkan. Ya. Lalu berikutnya adalah melakukan analisis dan argumentasi terhadap penyelesaian masalah itu. Yang terakhir adalah memberikan ringkasan terhadap hasil penyelesaian masalah itu dan tindakan apa. Ya, ini Bapak Ibu tahapan-tahapan dari metode case based learning secara umum. Bapak Ibu nanti bisa mendetilkan ya. Nah itu, lalu kalau project based learning hampir mirip-mirip Bapak Ibu. Ya, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan penting yang diajukan oleh mahasiswa terhadap masalah yang ingin dia selesaikan. Ya, seperti apa itu Bapak Ibu. Lalu mahasiswa mendesain sebuah perencanaan untuk menyelesaikan proyeknya, untuk mengerjakan proyeknya itu. Lalu mereka membuat jadwal, lalu mereka melaksanakan jadwal itu, kemudian kegiatannya itu dimonitor, progresnya seperti apa bersama dosen, lalu dinilai outcome dan produknya oleh dosen bersama mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa dan dosen bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pengalaman belajar dari pengerjaan proyek dengan menggunakan metode project based learning ini. Nah, saya tadi malam mencoba-coba ini Bapak Ibu mencari case base atau project base dalam bidang aquaculture, ya. Nah, saya mulai dari sini Bapak Ibu. Saya mulai dari sini. Bapak Ibu, sebelum metode case based project based itu dijalankan mahasiswa, pasti kita harus membuat panduannya. Ya, panduannya seperti apa? Ya, lalu dari panduan itu Bapak Ibu menjelaskan di kelas. Ya, setelah dijelaskan di kelas, Bapak Ibu kemudian membawa mahasiswa ke lahan ini, ke lapangan ini, untuk melihat apa yang terjadi di lapangan, supaya mahasiswa nanti belajar untuk sensitif terhadap permasalahan-permasalahan di dunia nyata. Kadang-kadang mahasiswa ini di luar dugaan kita Bapak Ibu. Ya, ternyata setelah dibawa ke lahan itu ya mereka sepertinya kesulitan kalau melihat bahwasanya itu adalah masalah gitu ya. Masih sering tanya-tanya ini, Pak, apakah kayak gini nih bisa diangkat sebagai masalah gitu ya. Seringkali bertanya seperti itu. Nah, ini kita latih ini Bapak Ibu mahasiswa untuk melihat bahwasanya yang dia lihat itu adalah sesuatu yang bisa diangkat sebagai masalah. Lalu kemudian mereka akan belajar merumuskan masalah. Ya, masalahnya seperti apa. Lalu mereka akan belajar berinteraksi dengan orang-orang di sekitar lahan itu. Ya, membangun rasa empati. Ya, kemampuan berkomunikasinya menjadi lebih baik, motivasinya juga menjadi meningkat, lalu percaya dirinya juga demikian Bapak Ibu. Lalu dia juga barangkali akan belajar mengatur waktunya bagaimana ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, setelah dia membawa case, lalu dibawa ke kampus ini bersama dosen, lalu dia mendiskusikan apa yang bisa dikerjakan terhadap rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan masalah yang dia lihat ya. Nah, dia bekerja di dalam tim secara kolaborasi, lalu mereka menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi. Ya, bisa jadi di dalam menyelesaikan masalah itu dia mendapatkan kemampuan-kemampuan yang inter dan multidisiplin begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka bekerja di dalam kelompok-kelompoknya, maka nanti di sesi akhir dari case based learning maupun project based learning, mahasiswa akan mempresentasikan hasil belajarnya sehingga terjadi pertukaran Bapak Ibu, pengalaman belajar yang mana masing-masing kelompok mengangkat masalah yang berbeda-beda kan. Ya, kelompok 1 mengangkat masalah yang berbeda dari kelompok 2, berbeda lagi dari kelompok yang ketiga, dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Ya. Nah, sekarang saya mencoba memberikan contoh, barangkali nanti contoh ini bisa Bapak Ibu koreksi kalau salah gitu ya Bapak Ibu. Ya tadi malam saya nyari-nyari ini, lalu saya mendapatkan beberapa case ini dari internet itu tentang aquacultur ini. Ya case yang pertama yang saya dapatkan itu adalah ini penyakit pada ikan budidaya. Ya deskripsinya, case-nya bunyinya begini deskripsinya. Sebuah tambak ikan nila mengalami peningkatan kematian ikan secara tiba-tiba. Gejala yang terlihat pada ikan termasuk luka pada kulit, insan yang memerah, dan perilaku berenang yang tidak normal. Pemilik tambak mencurigai adanya wabah penyakit. Nah, ini adalah case-nya Bapak Ibu, deskripsi case-nya. Lalu mahasiswa ditunjukkan ini loh, nah ada case satu kayak gini nih. Coba kamu pelajari dari case satu ini rumusan masalah apa yang bisa kamu angkat sesuai dengan minatmu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, case yang kedua tentang kualitas air dalam budidaya udang ini. Ya, deskripsinya sebuah tambak udang mengalami penurunan kualitas air yang signifikan, ditandai dengan peningkatan kadar amonia dan nitrit. Hal ini menyebabkan stres pada udang dan menurunkan tingkat kelangsungan hidup mereka. Ini case-nya ya. Case-nya yang diberikan pada mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk menggali case itu tadi. Dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini juga ada yang ketiga, pengelolaan pakan dalam budidaya ikan lele. Ya. Lalu yang terakhir yang saya temukan adalah dampak lingkungan dari budidaya perikanan. Ya seperti apa. Nah dari case-case ini Bapak Ibu ya, sebenarnya bisa Bapak Ibu masukkan di dalam RPS Bapak Ibu. Di dalam RPS itu untuk case based learning itu kasusnya kayak gini deskripsinya. Di minggu keberapa misalnya, di minggu setelah UTS misalnya, minggu ke-9 ya case 1. Lalu yang case kedua di minggu yang keberapa, ke-13 atau berapa. Tapi bisa saja satu case itu memerlukan waktu yang panjang. Bisa setengah semester, bahkan mungkin bisa 1 semester ya Bapak Ibu ya. Bisa begitu ya. Nah, saya memberikan contoh berikutnya Bapak Ibu ini. Misalnya contoh ini Bapak Ibu. Masih case yang tadi, case 1, penyakit pada ikan budidaya ini tadi. Tadi deskripsinya adalah seperti yang saya bacakan. Lalu langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa sekarang ya untuk menyelesaikan case ini. Nah, mahasiswa mempelajari case-nya ini tadi ya Pak ya. Ya, sebuah tambak ikan nila mengalami peningkatan kematian ikan secara tiba-tiba. Gejala yang terlihat pada ikan termasuk luka pada kulit, insan yang memerah, dan perilaku berenang yang tidak normal. Pemilik tambak mencurigai adanya wabah penyakit. Lalu mahasiswa mengamati itu Bapak Ibu. Mengamati case itu tadi. Yang pertama yang dia lakukan adalah dari case itu adalah merumuskan masalah dengan mengajukan pertanyaan ya. Nah misalnya sebagai contoh ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini contohnya entah benar entah salah ini. Saya ngambil dari internet ini Bapak Ibu. Apa saja kemungkinan penyakit yang bisa menyerang ikan nila itu ya. Bagaimana cara mendiagnosis penyakit nila, penyakit tersebut ya maksudnya. Apa langkah-langkah pencegahan dan pengobatan yang bisa diambil. Lalu bagaimana dampak penyakit itu terhadap produksi dan ekonomi tambak ini. Misalnya itu yang diambil oleh mahasiswa dari dia melihat di lahan ya. Lahan dengan gejala yang seperti dideskripsikan ini. Nah, dari kasus sampai dia bisa merumuskan masalah itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa effort mahasiswa untuk belajar ya. Dia harus jeli melihat variabel-variabelnya, lihat tanda-tandanya, informasinya. Ya dia harus tepat untuk mendapatkan informasi dari orang yang tepat itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah mereka mengajukan rumusan masalah, kemudian rumusan masalah ini dikonsultasikan dengan dosen. Ya Pak, ini bagaimana kalau rumusan masalahnya seperti ini ya. Nah, kalau dosennya setuju, oke, ini bisa dijalankan di case ini. Ya, lalu mahasiswa melanjutkan langkah yang kedua, Bapak Ibu,
yaitu mengidentifikasi informasi dan fakta-fakta pada kasus, ya, dan mendiskusikan dengan kelompok. Lalu dia mengambil sampel ikannya, ya, gejala-gejala itu ada tidak gitu ya. Lalu mengapa gejala-gejala ini muncul dan lain sebagainya. Lalu langkah yang ketiga, mahasiswa menggali nilai-nilai dan alternatif solusi yang mungkin dalam penyelesaian kasus sesuai dengan perspektif masing-masing mahasiswa. Ya, karena mahasiswa kan membaca rujukan masing-masing itu Bapak Ibu. Lalu bisa jadi yang dia lihat dari gejala-gejala yang ada, dari informasi yang ada itu berbeda dengan temannya gitu. Oleh karena itu apa yang mereka dapat secara individu itu kemudian didiskusikan di dalam kelompok, ya, sharing di dalam kelompok. Nah, ini Bapak Ibu dari sisi afeksi ini akan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk valuing. Jadi kalau di taksonomi Bloom itu Bapak Ibu, yang terendah itu adalah receiving. Lalu yang berikutnya responding, bagaimana merespon pendapatnya teman yang berbeda. Lalu yang di atasnya lagi adalah valuing, bagaimana merespon dengan menghargai pendapat temannya itu tadi, lalu memberikan koreksi. Jadi menghargai dulu lalu memberikan koreksi. Dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi dari sisi pembelajaran ini sangat baik ya untuk melatih attitude mahasiswa di dalam sharing pengalaman dan pengetahuannya. Lalu langkah keempat, mahasiswa terlibat dalam melakukan analisis secara berkelompok ini dan mencari argumentasinya apa gitu ya, dalam menyelesaikan case ini tadi ya. Lalu yang kelima adalah mahasiswa meringkas solusi dari hasil diskusi kelompok tadi di kelompoknya tadi, dan apa tindakannya ini, rekomendasinya apa ini ya terhadap case penyakit pada ikan budidaya ini ya. Lalu dia mempresentasikan ke kelompok yang lainnya. Nah, inilah Bapak Ibu tahapan-tahapan case based learning ya, yang sempat saya ambil contoh ini dari beberapa laman internet. Demikian juga yang lain ya Bapak Ibu, ini ada case yang kualitas air dalam budidaya udang. Ya, kalau saya yang suka yang ini Bapak Ibu, yang penggunaan teknologi ya tadi ada ya, penggunaan teknologi. Oh ada. Ya, dampak lingkungan dari budidaya perikanan. Di dalamnya itu ada unsur penggunaan teknologi kalau tidak salah ya. Ya, sebuah perusahaan budidaya ikan terpadu di laut terbuka menghadapi kritik dari masyarakat sekitar karena dianggap mencemari lingkungan dengan limbah budidaya. Lalu mahasiswanya mengangkat case ini ya dalam bentuk rumusan masalah, apa saja yang dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh budidaya ikan di laut terbuka. Bagaimana cara mengelola limbah budidaya agar tidak mencemari lingkungan? Apa saja teknologi atau metode ya, yang bisa digunakan untuk mengurangi dampak lingkungan dari budidaya perikanan? Lalu bagaimana perusahaan bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk dengan perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang diangkat oleh mahasiswa dari kasus dan permasalahan yang diangkat itu kemudian diselesaikan dengan tahap-tahap yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana menuliskannya di dalam RPS Bapak Ibu? Ini saya kasih contoh, tapi contoh ini masih minimalis ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kembangkan contohnya. Nah, ini adalah RPS yang saya potong, headernya sudah saya lepas Bapak Ibu. Jadi sub CPMK-nya bunyinya begini Bapak Ibu. Mampu mengelola limbah budidaya ikan X ya, agar tidak mencemari lingkungan dengan menggunakan metode Y dan teknologi Z yang tepat secara kolaboratif ya. Jadi pekerjaannya ini dikerjakan secara kolaboratif Bapak Ibu. Dan waktunya adalah minggu ke-9 sampai minggu 16. Jadi ada 8 minggu. Ya, ada 8 minggu. Lalu indikator penilaiannya, ketepatan metode Y dan teknologi Z yang digunakan di dalam pengelolaan limbah budidaya ikan X ya. Ya, jadi yang dinilai adalah tepat tidak ini mahasiswa menggunakan metode X itu tadi. Ya.
dan teknologi Z itu tadi. Ya, untuk pengelolaan limbah budidaya ikan X. Lalu yang kedua adalah ketepatan alternatif solusi yang dihasilkan dan kesesuaian usulan tindak lanjut untuk diimplementasikan oleh masyarakat. Ya. Jadi solusi-solusi yang dihasilkan dari case mahasiswa ini, case based learning mahasiswa atau project based learning mahasiswa ini, apakah sudah tepat dan apakah punya potensi untuk diimplementasikan oleh masyarakat, gitu ya. Itu yang dinilai. Lalu kalau itu yang dinilai, berarti Bapak Ibu perlu kriteria dan teknik penilaian yang nanti Bapak Ibu tuliskan dalam bentuk rubrik ataupun portofolio. Atau ya menggunakan rubrik ya juga menggunakan portofolio. Lah penilaiannya apa? Ya penilaiannya dalam bentuk non-tes ini Bapak Ibu, yaitu penilaian terhadap portofolio pengelolaan limbah budidaya ikan X. Jadi selama 8 minggu itu tadi, bagaimana mahasiswa melakukan kajian-kajian terhadap pengelolaan limbah budidaya ikan X tadi, ya. Lalu penilaian terhadap hasil solusi, ya, dan tindak lanjut pengelolaan limbah dengan metode Y dan teknologi Z. Ya. Lalu sekarang bentuk pembelajarannya Bapak Ibu. Bentuk pembelajarannya karena supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan penilaian optimal di dalam akreditasi, maka Bapak Ibu harus menyediakan pembelajaran blended antara luring dan daring. Walaupun yang daring ini Bapak Ibu hanya memfasilitasi barangkali untuk materi-materi kuliah, video-video pembelajaran, lalu hasil-hasil tugas itu diletakkan di sini, ya, di platform e-learningnya. Nah, pertemuan luringnya bisa dalam bentuk kuliah, tutorial, dan responsi. Lalu metode pembelajarannya case based learning kolaboratif. Waktunya berapa? Waktunya 8 minggu. Taruhlah, mohon maaf ini, saya karang saja ini 3 SKS kalikan 50. Jadi waktunya selama 8 minggu ini ada waktu 8 kali 3 kalikan 50. Ini adalah tatap muka dengan Bapak Ibu dosen. Lalu untuk mencapai sub CPMK 3 ini, mahasiswa belajar dengan mengerjakan tugas, yaitu mengkaji pengelolaan limbah budidaya ikan X dengan menggunakan metode Y dan teknologi Z, serta mempresentasikan hasilnya secara kolaboratif. Ya, seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan secara minimalis Pak, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa dikembangkan. Nomor 1 adalah langkah pertama ini menggali perumusan permasalahan. Ini misalnya taruhlah dikasih 2 minggu Bapak Ibu, minggu ke-9, minggu ke-10. Karena menggali permasalahan ini kan mahasiswa harus pulang pergi ke lahan ini ya Bapak Ibu, ya, kasih waktu 2 minggu sampai merumuskan permasalahan seperti contoh tadi, ya. Lalu berikutnya setelah itu mengidentifikasi informasi dan fakta-fakta. Ini minggu ke-11. Menggali nilai-nilai dan alternatif solusi. Ini minggu ke-12. Lalu melakukan analisis dan argumentasi. Mungkin ini butuh waktu panjang karena dia harus berdiskusi secara kelompok dan dia juga harus mengkaji secara individu. Mungkin perlu waktu 2 minggu, minggu ke-13 ke-14. Lalu meringkas alternatif solusi dari hasil diskusi tadi dan apa tindak lanjutnya minggu ke-15. Lalu minggu terakhir, minggu ke-16 digunakan untuk presentasi. Ya, tentu saja dosen terus mendampingi ini Bapak Ibu dalam setiap tahapan ini. Jadi setiap minggunya kan ada ketemu dengan dosen, tatap muka dengan dosen. Jadi dosennya tetap setiap minggu akan ketemu dengan mahasiswanya di kelas. Dosennya sebagai tutor, dosennya sebagai dosen, ya, memberikan kuliah terhadap hal-hal yang ingin ditambahkan, bisa saja seperti itu. Lalu materinya Bapak Ibu berikan di sini. Tetap diberikan materinya apa yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Misalnya di sini pakan ikan dan nutrisi, manajemen kualitas air, teknik pengolahan limbah,
sistem budidaya ikan. Ini materi-materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa secara flip classroom ya. Jadi dia harus belajar secara individu maupun dalam kelompok. Nanti kalau ada yang tidak jelas terhadap materi-materi ini masih bisa ditanyakan ke dosen pada saat ketemu di kelas ya, di minggu yang ada itu. Lalu bobot penilaiannya Bapak Ibu 50% ini karena setelah UTS, jadi minggu 1 sampai minggu ke 8 itu biasanya adalah UTS, lalu minggu ke 9 sampai minggu 16 itu biasanya UAS atau separuh semester. Ya kalau ini 50% berarti separuhnya juga 50% kan Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan bobot penilaian 50% terhadap sub JPMK nomor 3 ini ya. Mampu mengelola limbah budidaya ikan X agar tidak mencemari lingkungan dengan menggunakan metode Y dan teknologi Z yang tepat secara kolaboratif. Nah ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu. Tentu saja nanti tepatnya adalah jika ini didesain oleh Bapak Ibu yang memang di dalam bidangnya ya, di dalam bidang aquacultur tuh Bapak Ibu. Nah urut-urutan yang seperti ini adalah urut-urutan RPS dengan menggunakan kaidah outcome based education. Ya Bapak Ibu perhatikan ini. Ya setelah sub JPMK, lalu penilaian, lalu bentuk metode pembelajaran, lalu materi pembelajaran, lalu bobot penilaian. Nah dari mana klaimnya bahwasanya ini OB? Dari sini Bapak Ibu teorinya. Teorinya dari sini. Teorinya dari ini. Model desain pembelajaran yang sudah sangat terkenal ya, yang didesain oleh Dick and Carey ini Bapak Ibu. Ini sumbernya. Yang bawah ini sumber rujukannya. Jadi Dick and Carey itu Bapak Ibu memulai desain pembelajarannya itu mulai dari menurunkan CPL menjadi CPMK sub CPMK. Lalu setelah itu menganalisis kebutuhan belajar. Misalnya seperti tadi, kebutuhannya belajar apa? Oh perlu lahan dia. Ya, lalu perlu apa lagi? Perlu modul. Ya, perlu panduan ya. Dan lain-lain ini, analisis kebutuhannya apa. Lalu berikutnya lagi Bapak Ibu menyusun analisis pembelajaran, tahapan-tahapan pembelajaran. Lalu setelah itu Bapak Ibu menetapkan indikator kriteria penilaian. Ini Bapak Ibu. Kalau di content base biasanya adalah materi ini Bapak Ibu, materi pembelajaran. Tapi di Dick and Carey tidak. Setelah menurunkan CPL menjadi CPMK sub CPMK, berikutnya Dick and Carey menetapkan indikator dan kriteria penilaian. Setelah itu baru menyusun instrumennya ya. Setelah instrumennya jadi ya, memilih bentuk dan metode pembelajaran serta strateginya yang kemudian dituliskan dalam bentuk RPS. Setelah itu baru mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk buku ajar, modul ajar dan seterusnya. Ya, kalau sudah baru diimplementasi dalam proses pembelajaran. Monitoring evaluasi dilakukan ya, dalam evaluasi dalam proses pembelajaran ini adalah evaluasi formatif yang tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan ya. Yang kedua adalah evaluasi sumatif Bapak Ibu. Evaluasi sumatif itu untuk memutuskan apakah mahasiswa ini lulus atau tidak, apakah RPS ini perlu diperbaiki atau tidak di kemudian hari. Nah di dalam desain model Dick and Carey ini Bapak Ibu siklusnya plan and do forward, begitu perencanaan dan pelaksanaan ini forwardnya, lalu backwardnya ini check and action ya. Jadi sudah lengkap ini ya, sudah lengkap ini plan do check and actionnya. Nah siklusnya ini harus berjalan ini Bapak Ibu. Jadi di awal semester pada saat persiapan perkuliahan dosen membicarakan tentang rencana pembelajaran mana yang mau dipakai, lalu disepakati, disetujui oleh kaprodinya, dilaksanakan. Pada akhir semester setelah nilai-nilai itu keluar ya, diadakan rapat evaluasi pembelajaran yang melihat performa dari pembelajaran setiap mata kuliah berdasarkan RPS-nya.
Nah, dari evaluasi itulah nanti akan diputuskan RPS ini perlu diperbaiki atau tidak, itu ya Bapak Ibu. Masih dipakai di semester depan atau tidak. Sehingga siklus PDJA-nya itu kalau di mata kuliah semestinya per semester. Tetapi kebanyakan Bapak Ibu, karena jadwal auditnya itu per tahun, biasanya per tahun gitu ya. Setiap tahun diaudit yang nanti akan berdampak pada perbaikan RPS dan proses pembelajaran. Itu Bapak Ibu argumentasinya mengapa kita mesti menyusun RPS dengan urut-urutan tadi, urut-urutan outcome based education tadi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, saya kira sementara saya cukupkan presentasi saya sudah 1,5 jam ini Bapak Ibu. Mungkin nanti kita diskusi saja supaya nanti lebih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu perlukan. Saya kembalikan. Terima kasih sekali Pak Samsul untuk materinya selama 1,5 jam, sangat mencerahkan dan kami sangat mengapresiasi Pak Samsul sampai mencoba membuatnya serealistis mungkin bagi kami dengan mencari kasus-kasus itu luar biasa. Kami apresiasi sekali Iya, Pak. sama-sama Bu. Tapi saya mohon maaf ya Bu kalau tadi contohnya ada yang dari Pak Bandi. Saya bacakan ada udah 3 pertanyaan. Jadi komentarnya Pak Bandi, masih terdapat beberapa perbedaan pemahaman dan pendapat atau pengertian hingga implementasi dari tim project based learning atau TPJPL dari suatu mata kuliah. Pertanyaan pertama, apakah TPJBL setara atau sepadan dengan kegiatan praktikum dari suatu mata kuliah? Ya Bu. Ya Bu. Dijawab, saya bacakan semua atau Pak Samsul saya bisa yang membaca, membaca Bu. Ya, saya yang membaca Bu, tidak apa-apa. Ya, pertanyaan pertama, apakah? Tapi suaranya Pak Samsul belum kedengaran. Belum terdengar ya? Halo Bapak Ibu? Ini karena di sini. Yang di ruangan apa mendengar Bapak Ibu? Halo? Sudah mendengar Pak, silakan. Sudah ya Bu. Jadi gini Bapak Pak Bandi, atas pertanyaan pertama, apakah TPJBL setara atau sepadan dengan kegiatan praktikum dari suatu mata kuliah? Nah, jawabannya begini, praktikum itu kalau menurut Permen 53 adalah bentuk pembelajaran. Sama dengan kuliah, responsi, ya, tutorial, magang, itu praktikum. Lalu praktikum itu bisa dijalankan dengan berbagai macam metode, ya. Nah, diantaranya ya adalah metode project based learning, case based learning, ya, discovery learning. Ya, jadi sekali lagi praktikum itu bentuk pembelajaran, sedangkan project based learning, case based learning itu adalah metode pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lah, bentuk pembelajaran ini bisa menggunakan lebih dari satu metode pembelajaran gitu. Ya, misalnya kuliah ini. Kuliah bisa mata kuliah di tempat itu ya, di ruangan itu, mata kuliah itu bisa dijalankan dengan memberikan ceramah, tapi bisa juga dikombinasi dengan diskusi, bisa dikombinasi dengan case base. Praktikum juga begitu Bapak. Praktikum ini bisa menggunakan metode case based maupun metode project based learning, ya, seperti itu. Apakah project based learning bisa menggantikan sepenuhnya aktivitas praktikum? Ya, tidak menggantikan Pak, ya. Jadi seperti penjelasan saya tadi, praktikum dijalankan dengan metode apa? Nah, itu ya. Sehingga untuk mata kuliah yang sudah ada praktikumnya sudah dianggap telah menerapkan PJB. Ya boleh seperti itu. Jadi nanti bisa saja gini ya Bu, bisa saja satu mata kuliah itu di dalamnya ada teori, ada praktikumnya. Ya, misalnya mata kuliah itu 4 SKS, ya 2 teori, 2 praktikum. Ya, lalu teorinya itu menggunakan perkuliahan secara langsung, ceramah dan diskusi. Sedangkan prakteknya menggunakan project based learning atau case based learning atau discovery learning, tergantung nanti sub CPMK-nya kayak apa yang akan digunakan oleh praktikum itu. Misalnya praktikum itu tadi atau praktek itu tadi mahasiswa mampu mengelola tadi ya, mengelola
limbah dari budidaya ikan. Nah, kemampuannya mengelola. Nah, ini cocok kalau menggunakan case based ataupun project based learning. Ya, seperti itu ya, Pak. Apakah dalam satu mata kuliah harus ada aktivitas PC? Tergantung, Bapak. Ya, tergantung nanti apakah mata kuliah itu dibebani kemampuan-kemampuan yang menyebabkan kita menggunakan metode itu, gitu ya. Kalau kemampuannya mampu menjelaskan, saya kira tidak perlu case based, tidak perlu project based. Ya, cukup diskusi saja, kuliah diskusi. Tapi kalau kemampuannya merancang, mengelola, melakukan, nah itu, menganalisis, itu bisa berpotensi kita menggunakan case based ataupun project based, gitu ya, Bu ya. Kira-kira seperti itu jawaban saya ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Samsul. Itu masih ada pertanyaan yang keempat sudah dijawab tadi sekaligus ya Pak ya. Oh, yang di bawahnya ini ya. Oh, yang keempat ya Bu ya. Ya keempat ya. Iya. Sebentar Bu. Bagaimana dengan metode pembelajaran problem based learning? Apa bisa menggantikan salah satu case based? Hal yang ini varian saja Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu. Case based learning, ya case based learning itu pertama kali dipakai ya ceritanya itu Bapak Ibu tahun 1870-an di Harvard Law School. Nah, pada saat itu Harvard Law School mengirim mahasiswanya untuk belajar melihat case di tempat-tempat peradilan, ya, di kantor-kantor penegak hukum lah, Pak, di peradilan, di kantor polisi dan lain-lain, ya. Jadi mahasiswa belajar case tertentu di kantor peradilan itu, lalu dia ikut membantu bagaimana proses itu terjadi. Dia belajar bagaimana hakim menggali permasalahan, mencari fakta-fakta, lalu menemukan pasal-pasal, lalu mengkonfirmasi dengan bukti-bukti yang ada, lalu menyimpulkan, lalu menetapkan gitu ya. Begitu ditetapkan, case-nya itu tadi menjadi sebuah ketetapan hukum yang tetap, maka selesailah proses pembelajaran case-based learning. Nah, pada saat itulah Harvard Law School mengatakan ini adalah metode pembelajaran case-based learning tahun 1870-an. Lalu 20 tahun berikutnya cara belajar ini dipakai oleh John Hopkins Medical School di Amerika juga Bapak Ibu. Dengan cara mengirim mahasiswa kedokteran itu ke rumah sakit Bapak Ibu. Nah, ke rumah sakit lalu dia belajar kasus-kasus yang dibawa oleh pasien. Nah, kasus yang dibawa oleh pasien itu ternyata adalah kasus yang tidak bisa ditetapkan. Jadi setiap pasien yang datang itu membawa case yang berbeda-beda. Jadi datangnya itu random gitu ya, atau terbuka ya, sangat terbuka. Lalu mahasiswa belajar dengan dosen klinisnya di situ untuk melihat bagaimana dokter itu melakukan pemeriksaan terhadap pasien, melakukan diagnosa, melakukan tindakan, lalu memberi obat Bapak Ibu atau memberikan tindakan apa begitu sehingga pasiennya sembuh. Tetapi penyakitnya ini masih terus bisa saja berkembang gitu ya. Ya, misalnya contoh seperti sekarang ini Bapak Ibu. Sampai hari ini COVID-nya itu kan masih jalan ini Bapak Ibu. Masih terus ada toh penyakit COVID ini. Tetapi pasiennya ini karena sudah disuntik macam-macam vaksin dulu itu, ya meter-meter saja sekarang ini, jarang ada yang datang ke rumah sakit gitu ya. Nah, oleh karena itu cara belajar itu mereka sebut problem based learning, bukan case based learning. Mengapa? Karena Bapak Ibu masalah maupun akhir dari pembelajaran itu open ended, ya masih terbuka ruangnya untuk didiskusikan ya. Nah, apa yang dilakukan oleh John Hopkins Medical School, walaupun sama-sama berbasis kasus ya, dia mengatakan kasus yang kita temukan adalah berbeda dengan Harvard. Kalau Harvard kasusnya sudah ditunjuk, ini kasusnya gitu ya. Kalau di rumah sakit tidak. Kalau untuk kedokteran tidak ditunjuk dia. Ya kasusnya mengalir Bapak Ibu. Nah, sehingga sifatnya adalah open ended. Nah, tetapi sekarang Bapak Ibu dari cerita panjang itu sekarang di kedokteran pun di samping pakai problem based learning juga menggunakan case based learning. Ya, di Fakultas Hukum juga demikian. Kalau saya konfirmasi kemarin dari Unpad Bapak Ibu, saya juga datang diundang di Unpad waktu itu, kedokteran juga di samping pakai problem based learning juga pakai case based learning. Jadi sekarang ini sudah saling menggunakan.
Tapi perbedaannya di situ, Pak. Ya, perbedaannya. Ya, saya tidak tahu nanti di dalam kis-kis aquaculture ini lebih banyak kis-kis yang punya karakter dengan menggunakan metode case based learning atau kan problem based learning. Ya, seperti itu Pak Bandi, jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Samsul. Saya punya pertanyaan ini Pak. Mungkin teman-teman yang lain juga punya sama-sama pertanyaan. Pak Bandi ini. Beliaunya terima kasih sekali atas pencerahannya ya. Sama-sama Pak Bandi. Saya juga dicerahkan atas pertanyaan Bapak kok ini. Sama-sama pencerahannya ini Pak Bandi. Nggih Bu, moga-moga Bu Desrina. Pak, saya punya pertanyaan. Ini untuk ukuran kelas. Jadi jumlah mahasiswanya yang idealnya untuk OBE ini berapa, Pak? Ya kalau OBE-nya kan untuk kelas apa saja, kelas kecil, kelas besar ya mesti harus OBE karena OBE ini adalah Bu, paradigma ya, tidak bisa kita pilih OBE ini. Ini sebuah keniscayaan bahwasanya pendidikan itu ujung-ujungnya adalah kemampuan mahasiswa yang ditagi itu. Nah ini tidak bisa dihindari. Entah kelasnya 1 orang, entah kelasnya 100 orang, tetap kita harus pakai OBE. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana kalau case-based project based learning ini dengan kelas besar gitu ya Bu ya. Dengan kelas besar. Kalau kelasnya kira-kira 25 gitu masih barangkali dalam benak kita, dalam bayangan kita masih bisa dijalankan dengan melihat setiap mahasiswa aktivitas belajarnya itu bisa kita pantau. Tapi bagaimana kalau kelasnya 50-60 misalnya gitu ya Bu ya. Ya kalau 60-50 ini seringkali dosen itu merasa bahwasanya belajar di dalam kelompok ini kok setiap kelompoknya itu tidak semua mahasiswa itu belajar ya. Ada mahasiswa yang hanya titip nama saja ini. Misalnya satu kelompok itu 5 orang gitu ya Bu ya. Itu bisa jadi yang kerja cuma 2 ini, yang 3 ini hanya titip nama gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu Bu, di dalam indikator kinerja nomor 7 itu disarankan proses belajarnya itu dengan cara berkelompok. Ya, taruhlah kelas kita itu 5 ya Bu ya, 50 taruhlah 50. Berarti kalau kita buat kelompok, satu kelompok 5 orang itu kita punya 10 kelompok. Berarti nanti 10 kasus ya, 10 tema. Nah dengan waktu tatap muka kira-kira 100 menit sampai 150 menit, saya kira menghandle 10 kasus itu artinya gini, 10 kasus itu berarti nanti yang konsultasi dengan kita di waktu 100 menit itu masih cukup Bu, kalau menurut pengalaman saya. Jadi setiap kelompok konsultasi tahu Bu, Pak kisah saya gini, masalah kayak gini, bagaimana masalah yang saya angkat ini, apakah sudah cocok dengan rumusan masalah ini dengan case-nya atau seperti apa gitu ya. Jadi menurut pengalaman saya kalau antara 10 kelompok sampai 15 kelompok dengan waktu sekitar tatap mukanya itu 100 menit itu masih bisa ke-handle ya. Cuman yang jadi masalah itu adalah memang monitoring Pak Bu. Monitoring terhadap seluruh mahasiswa itu apakah memang betul-betul belajar atau ada yang sekedar titip nama. Itu yang memang sulit itu ya Bu ya. Nah ini yang kemarin juga saya tanyakan Bu Desrina pada saat saya ditugaskan oleh Belmawa Dikti untuk kunjungan tentang persoalan ini, tentang persoalan case-based project based learning ini di beberapa perguruan tinggi di Belanda. Nah waktu itu saya dan tim ada 4 orang dari termasuk Bu Direktur Belmawa itu ke Maastricht University, lalu ke Groningen University, lalu ke Delft. Nah rata-rata mereka mengerjakan dengan problem based learning ini Bu, project based learning, problem based learning ini untuk S1, S2, S3 malah di Maastricht University itu. Lalu saya tanyakan seperti pertanyaannya Ibu itu tadi, bagaimana kalau kelasnya besar? Karena menurut pengalaman kami kelas besar ini sulit dimonitor ini. Ya. Lalu apa jawabannya? Ya memang kalian kan soal case-based project based learning ini cara belajar seperti ini kan baru belajar di Indonesia. Ya. Kalau kami di sini sudah merupakan habit ini, kebiasaan ya. Cara belajarnya ya seperti ini. Ya, jadi antara dosen mahasiswa itu dalam setiap tahapan itu selalu nempel Bu. Ya, selalu
Waktu mengambil data ya dosennya hadir di situ. Kalau dosennya tidak ada asistennya, ada mentornya yang nempel gitu ya, mentornya. Lalu pada saat dia mengolah data juga begitu, waktu saat diskusi juga begitu. Sehingga dipastikan semua mahasiswa tetap belajar gitu ya. Nah masalahnya kalau di Indonesia ini kan dosen itu kayaknya semuanya sendirian ya Bu ya. Apakah masih ada ini dosen yang punya asisten ini? Ada tidak ini Bu? Walaupun pangkatnya itu adalah pembina. Coba Bapak Ibu. Kalau zaman dulu Bapak Ibu dosen senior yang pembina itu pasti punya yang dibina. Yang dibina itu biasanya dosen yang asistennya itu dibina dosen. Bahkan saya dulu Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu yang seumuran saya jadi dosen tahun 89, itu 5 tahun tidak bisa ngajar Bapak Ibu. Karena masih di bawah binaan, masih harus membantu dosen senior ini. Baru ngajar kalau disuruh sama dosen seniornya, itu kamu jelaskan itu. Wah, jadi kita harus ikut kelas ini. Tapi sekarang kan tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang dosen yang magister ya S2 baru jadi dosen itu sudah disuruh ngajar Bapak Ibu. Dan ngajarnya kadang-kadang lebih banyak daripada profesornya ya. Dan bahkan kadang-kadang yang dosen baru ini tidak hanya sekedar ngajar, yang nyusun kurikulum itu loh juga dosen baru. Kadang-kadang ya, nah itu Bapak Ibu perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga Bapak Ibu kalau solusinya apa? Itu yang penting solusinya. Lah di tempat saya semua dosen mengatakan hal yang sama Bu, bahwasanya kita kewalahan ini. Kalau hanya sendirian, dosen sendiri untuk memonitor pelaksanaan kelompok belajar ini. Lalu boleh tidak kita mengangkat asisten dari mahasiswa? Lalu muncul kebijakan ini. Kebijakan bahwasanya dosen bisa memiliki asisten dari mahasiswa dengan kriteria yang ditetapkan oleh program studi. Lalu program studi membuat kriteria ini, mahasiswa seperti apa yang boleh menjadi asisten ini. Nah, lalu setiap semester saya ngajukan ini asisten saya. Biasanya yang saya ambil sebagai asisten mahasiswa bimbingan S1 dan mahasiswa S2. Itu saya ambil, saya ajukan ke prodi. Ini Pak, asisten saya untuk semester ini. Lalu asisten membantu saya untuk macam-macam pekerjaan ini tadi. Dan terakhir diberikan sertifikat Bu. Sertifikat sebagai asisten. Nah sertifikat sebagai asisten itu nanti dihargai Bapak Ibu di dalam sistemnya ITS. Yaitu sebagai kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler yang punya poin. Bapak Ibu ada poinnya. Nah poinnya ini nanti kalau terkumpul Bapak Ibu menjadi syarat mahasiswa diperkenankan ikut wisuda atau tidak. Itu poinnya. Ya, poin kegiatan kemahasiswaan ini. Nah termasuk kegiatan kemahasiswaannya tadi menjadi asisten dosen gitu Bu ya. Nah sehingga yang jadi asisten dosen itu banyak mahasiswa yang antri Bu. Antri untuk menjadi asisten. Bahkan untuk menjadi asisten dosen tertentu itu rasanya elit banget gitu, mewah banget gitu ya. Bangga menjadi asistennya Pak ini, Bu ini gitu ya, mahasiswa itu. Ya. Nah, itu Bu salah satu alternatif, salah satu saja alternatif untuk mengatasi belajar kegiatan pembelajaran kelompok yang tadi yang supaya mahasiswanya semuanya terpantau tetap memiliki partisipasi di dalam pembelajaran ya. Kira-kira seperti itu Bu Desrina. Baik Pak Samsul, sangat mencerahkan. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Saya kira mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini dari apa yang disampaikan Pak Samsul. Silakan. Monggo, Bu Riri. Mungkin kita kasih kesempatan ke yang lain dulu Pak Bandi kalau ada. Silakan Bu Riri, ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan Bu Riri. Masih ada pertanyaan ya Pak? Monggo. Terima sekali Pak Samsul untuk semua sharingnya tadi ini sudah benar-benar bermanfaat dan sangat praktis ya, sehingga kami bisa menyusun berdasarkan capaian-capaian dan sudah masuk ke IKU juga tadinya Bapak. Dan ini tadi ada beberapa kata-kata yang saya highlight di sini untuk yang komponen penilaian baru itu adalah aktivitas atau peran aktif begitu ya Pak Samsul. Lalu ada juga kuis begitu.
Lah ini untuk memasukkan kedua nilai ini, saya mohon tips khususnya untuk saya sendiri mungkin ya Pak Samsul, bagaimana membuat kuis yang efektif begitu untuk kelas yang besar, karena selama ini mungkin saya kurang update ya dengan adanya beragam media yang bisa digunakan untuk pemberian kuis, sehingga efektif begitu untuk kelas yang besar. Kalau di tempat kami mungkin Pak Seto nanti bisa menambahkan baru menggunakan quizzes atau semacam Kahoot begitu, atau mungkin ada tips-tips tertentu untuk penilaian kuis ini. Lalu untuk aktivitas di dalam kelas, bagaimana tips untuk memberikan nilai aktivitas ini, karena kebanyakan ini sedikit curhat nih Pak, bahwa untuk mahasiswa di tempat kami itu sangat pemalu begitu Pak. Jadi kalau dikasih iming-iming nilai begitu hanya 20% mungkin yang berani mengangkat tangan, mengemukakan pendapat. Nah ini untuk meningkatkan partisipasi begitu, harus dipancing dengan apa begitu Pak Samsul. Atur Bu. Alhamdulillah, ini pertanyaan sulit ini sepertinya Bu Riri untuk saya ini. Ya Bu, baik Bu, saya akan sharing pengalaman. Saya dulu pernah menjadi ketua Lembaga Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional di ITS Bu. Ya, saya menjadi ketua itu 2 periode, sekitar 10 tahun ya Bu ya. 8 tahun, karena 4 tahun. Ya. Nah, pada saat itu ada data yang menyatakan bahwasanya lulusan ITS itu rata-rata kalau melamar kerja itu selalu jatuh di wawancara. Ya, karena kemampuan bicaranya itu atau kemampuan menyampaikan segala yang dialami itu kurang bagus. Kalah dengan lulusan-lulusan dari kota-kota besar, misalnya dari Jakarta, dari Bandung begitu ya. Nah, setelah diselidik memang mahasiswa ITS itu rata-rata atau 70% lebih itu dari desa Bu. Ya, dari desa di sekitar Jawa Timur ini. Ya. Nah, anak-anak dari desa ini anak-anak pinter-pinter Bu. Anak-anak yang ulet-ulet ini ya, karena anak-anak dari desa. Tapi pemalu rata-rata itu. Ya seperti yang Ibu katakan tadi, tidak berani menyampaikan pendapatnya gitu ya. Lalu dari data hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan itu atau Pusat Pengembangan Pendidikan itu, diambil kebijakan oleh WR1 pada saat itu. Semua mata kuliah harus ada presentasinya. Ya. Jadi mata kuliah semester 1, semester 2 itu setiap tugas, setiap apa harus dipresentasikan supaya anak itu belajar berani ngomong ini Bapak Ibu. Ya. Nah, dilatih supaya berani ngomong ini ya. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu semua dosen merasa bertanggung jawab ini supaya mahasiswanya berani menyampaikan sesuatu. Ya. 4-5 tahun berikutnya baru terasa bahwasanya lulusan kami sudah lulusan yang berani ngomong ini ya, sudah bagus, lalu sudah bisa, misalnya ada indikator yang diterima di Astra sudah melampaui dari lulusan ITB misalnya waktu itu ya. Waktu itu rektornya Pak Kusmayanto Kadiman yang kemudian jadi menteri itu sudah keselip sama ITS ini karena kemampuan wawancaranya ini bagus Bapak Ibu. Nah itu cara yang kita lakukan. Demikian juga Bu pada saat di kelas itu ya. Pada saat di kelas mahasiswa seringkali kita selesai mengajar menyampaikan materi, maksud saya setengah jam begitu, kalau kita tanya mahasiswanya pada diam semua atau Bu? Ya, ayo silakan tanya saudara gitu ya. Apa yang saudara mengerti atau yang tidak mengerti dari tadi setengah jam Bapak kuliah tadi? Semuanya diam Bu. Ya, diam. Lalu saya tanya, kalian bawa buku enggak ini? Enggak bawa buku Bu ternyata. Ya buku rujukan juga enggak dibawa, ya buku catatan juga enggak dibawa. Saya tanya, lah isinya tasmu itu apa gitu. Ternyata ada isinya apa-apa. Isinya helm Bapak. Lalu Bapak Ibu, karena kondisinya seperti itu,
Maka saya mulai permainannya Bapak Ibu. Jadi saya awali, saudara tolong dibuka bukunya, baca halaman ini. Oh enggak bawa Pak saya Pak, enggak bawa bukunya. Lalu saya pindah ke mahasiswa lainnya, sampai ketemu ada yang membawa. Nah begitu ada yang membawa, saya tanya, coba kamu baca halaman 7 alinea kedua. Nah, setelah dibaca oleh si A, maka si B saya tunjuk, coba yang dibaca itu maksudnya apa gitu ya Bapak Ibu ya. Ya maksudnya apa, lalu dia ngasih komentar berikutnya. Nah, memang harus main tunjuk Bu, kalau enggak main tunjuk enggak bisa ini, enggak bisa aktif ini Bu. Lalu besoknya sudah mulai banyak yang bawa buku, minggu berikutnya bawa buku semuanya Bu. Lalu saya mainkan lagi, ya kira-kira saya mainkan antara 15 sampai 20 menit ya seperti itu. Saya suruh membaca pada halaman tertentu, alinea tertentu, dan temannya saya suruh untuk menerjemahkan atau untuk menafsiri atau saya minta untuk berpendapat dari apa yang dibaca. Nah dengan cara seperti itu berulang-ulang, yang pertama menjadikan semua mahasiswa akhirnya membawa buku, ya entah itu di print ataukah hanya diletakkan di HP-nya Bu, ya e-book di HP-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, terpaksa sebelum ikut kuliah dia membaca dulu. Ya bisa jadi nanti saya tanya pendapatnya, apa ini pendapatmu? ya memang kayaknya perlu ditunjuk-tunjuk gitu Bu. Ya kalau cuma ditanya-tanya, ayo silakan saudara tanya gitu, enggak bakalan ini Bapak. Jadi perlu dihabituasi di dalam pembelajaran ini Bu. Ya dihabituasi supaya suasananya cair. Oh ternyata dosen saya ini tidak mengancam. Tadi kan menurut permennya tadi itu bagaimana proses pembelajaran di kelas itu aman dan mahasiswa tidak merasa terancam ini Bapak Ibu oleh dosennya ini. Ada dosen yang gayanya mengancam atau enggak ini Bu. Nah itu barangkali kita masih ingat dulu ada di materi pelatihan pekerti AA itu komunikasi di dalam pembelajaran. Maksudnya komunikasi dosen dengan mahasiswa di dalam pembelajaran itu menentukan bagaimana mahasiswa berani mengekspresikan ya apa yang dia ingin ketahui dan dia ingin tanyakan. Ya kira-kira begitu. Saya kira Bapak Ibu pasti punya cara lah ini bagaimana untuk mengaktifkan itu. Lalu yang kedua Bu, untuk kuis dengan mahasiswa, kok saya sama dengan Bu Riri ya. Saya suka seneng pakai kahut ini Bu juga. Tetapi yang lebih advance lagi kalau kita menggunakan model Bapak Ibu, model yang ada di platform e-learning kita itu ya. Jadi itu bisa bisa kita setting soal-soal diletakkan di situ. Nah, atau soal multiple choice ataupun soal IC ya, misalnya contoh soal multiple choice ini. Misalnya Bapak Ibu punya 10 soal dan masing-masing soal ada 5 jawaban. Nah itu 10 soal bisa diacak untuk setiap komputer mahasiswa dan jawabannya juga bisa diacak. Ya itu lebih lebih otentik lah penilaiannya karena semua soal setiap mahasiswa itu bisa diacak ya dalam satu satuan waktu yang sama ya pakai model itu Bapak Ibu. Cuman kelebihannya kekurangannya memang tidak interaktif dan kurang entertain dibandingkan dengan Kahoot. Kalau Kahoot itu lebih entertain gitu ya, lebih riang gembira. Nah, sangat baik kalau sejenis Kahoot ini dipakai di awal-awal Bu. Jadi di minggu-minggu awal gitu ya, minggu kedua, ketiga, keempat menggunakan Kahoot, lalu setelahnya menggunakan platform yang lebih serius itu tadi, platform model untuk kuis ya. Begitu kira-kira Bu Riri. Iya Pak Samsul, matur nuwun sekali atas pencerahan dan sharing idenya tadi. Matur nuwun. Nggih, Bu. Terima kasih Pak Samsul, terima kasih Bu Riri. Pak, kita masih ada satu pertanyaan dari Prof Juki nih Pak. Oh ya, ya Bu. Pertanyaannya, di chat ya. Dalam satu hari mahasiswa yang sama harus mengikuti 2 sampai 4 mata kuliah yang berbeda. Bagaimana caranya menerapkan PBL itu tadi? Iya Bu. Ya. Jadi seringkali Bapak Ibu kita membebani mahasiswa dengan SKS itu melampaui normal ya Bapak Ibu ya. Misalnya contoh, mahasiswa mengambil mata kuliah 20 SKS itu ya. Yang umum kan berapa Bu di tempatnya Ibu ini? Tempatnya Bapak Ibu, 20 atau 18 yang umum? 20, ada yang 24 loh Pak. Oh iya. Nah, 20 itu enggak tidur ya.
20 SKS itu Bu, kalau menggunakan hitungan SNDikT satu SKS setara dengan 45 jam ya Bapak Ibu. Lalu dalam satu semesternya 6 minggu, 1 minggunya 5 hari ya Bapak Ibu. Kalau diturunkan itu ketemu satu SKS-nya itu 170 menit per minggunya ya, 170 menit. Lah 170 menit itu kalau dibuat jam itu menjadi 2,83 jam. Ya. Kalau dibulatkan supaya gampang hitung-hitungannya ya Bapak Ibu, satu SKS setara dengan 3 jam. Ya, sama dengan 3 jam. Ya, satu SKS per minggunya. Ya. Lalu kalau mahasiswa itu ngambil 20, berarti 20 kali 3 jam kan? Nah, ketemunya 60 jam. 60 jam dibagi 5 hari ketemunya 12 jam. Ya kan Bu? Lah per harinya 12 jam dia. Padahal jam normal belajarnya 8 jam. Ya. 8 jam. Nah, lalu prodi-prodi yang sudah hebat, unggul, barangkali semua dosen menggunakan SKS ini dengan full, dengan memberikan tugas setiap minggu. Bahkan kadang-kadang tugasnya itu tidak diukur-ukur ini Bapak Ibu. Ya misalnya 2 SKS Bapak Ibu, 2 SKS itu mestinya tugasnya hanya punya jatah waktu 2 SKS kalikan 1 jam, jadi 2 jam saja mestinya. Ya 2 SKS ini. Ya Bapak Ibu. Tetapi sama dosennya dibuatkan soal melebihi dari 2 jam. Ya tidak dihitung, apalagi kadang-kadang juga tidak dihitung per minggunya. Ya membuat soal ini. Nah oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu, pembelajaran itu per SKS-nya kan ada tatap mukanya. Lalu ada terstrukturnya, lalu ada mandirinya. Nah, jam mandirinya ini jangan dipakai Bapak Ibu, biar mereka gunakan untuk kegiatan pembelajaran yang bebas saja. Yang dipakai adalah tatap muka dan belajar terstrukturnya. Ya 50 menit dan 1 jamnya ini supaya dia punya keleluasaan untuk mengekspresikan dirinya untuk mempelajari yang lain. Ya dikurangi saja 1 jam ini untuk belajar mandiri dia. Jadi Bapak Ibu kalau sehari mahasiswa mengambil 4 mata kuliah dan 4 mata kuliah itu taruhlah menggunakan case-based semuanya ya Bapak Ibu, semuanya menggunakan metode case-based asalkan sudah dihitung jamnya, tidak menjadi soal ya. Yang menjadi soal itu kalau tidak didesain Bapak Ibu, tidak dihitung. Ya per minggunya kegiatannya seberapa memerlukan jam gitu. Nah itulah perlunya kita mendesain RPS ini Bapak Ibu supaya case base dan project base-nya itu dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur, tidak melebihi dari apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini sharing di tempat saya Bapak Ibu. Di tempat saya itu kalau tanya mahasiswa, rata-rata mahasiswa mengatakan stres karena banyak tugas dari dosen ya. Saya kira di Undip sama ya Bu ya. Stres sama saja ini. Lalu dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya itu mahasiswa banyak yang kena GERD ya, asam lambung Bapak Ibu ya. Ya. Lalu ini Bapak Ibu kesehatannya menurun ya. Begitu lulus tes itu ujian tulisnya lolos, ujian psikologinya lolos, tapi ujian kesehatannya yang gagal begitu. Sampai ada perusahaan yang kalau ngetes ke ITS itu dibalik Bapak Ibu. Ya dites kesehatannya dulu gitu ya. Karena pengalaman balik-balik tes di ITS itu selalu gagal di uji kesehatan ini. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mungkin kita perlu berhati-hati, tetap menjaga supaya mahasiswa di samping tambah pinter, tambah terampil, attitude-nya baik, kesehatannya juga baik gitu ya. Dengan cara mengatur jam belajar yang seperti ditanyakan oleh tadi Bu Prof Diki nggih. Nggih, seperti itu Bapak Ibu. Mekaten Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Terima kasih sekali Pak Samsul. Teman-teman, Bapak Ibu masih adakah yang ingin bertanya kepada Pak Samsul? Oh ya, Pak, apakah kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan, Pak? Ya, monggo silakan, saya menurut saja Bu. Saya mengikuti Ibu. Monggo, nggih. Nggih.
Aturun, Ibu Destina. Terima kasih sekali Pak Samsul, luar biasa tadi jawabannya cukup mencerahkan dan senang sekali saya mendapat banyak ilmu tentang OB dan sebagainya. Satu pertanyaan kaitannya dengan implementasi dan evaluasi PBL dan PJBL dari suatu mata kuliah. Nah, Bapak dalam departemen kami dan mungkin juga departemen yang lain, itu tentunya satu mata kuliah sering berinteraksi dengan mata kuliah lain untuk mahasiswa yang semester yang sama. Sebagai contoh misalnya mata kuliah nutrisi. Di situ ada nutrisinya, teknologi pemberian pakan misalnya, pakan, ada pakannya, ada bagaimana memberikannya, dan ada dampaknya, mungkin ada dampaknya. Nah, pertanyaan saya Bapak, apakah PBL ataupun PJBL, satu PBL atau PJBL bisa diterapkan untuk berbagai mata kuliah, Bapak? Karena biasanya PBL dan PJBL solusinya itu tidak solely atau tidak sendiri, tapi terinteraksi karena di aquaculture semuanya berinteraksi Pak, antara ikan, air, penyakit dan sebagainya, serta teknik padahnya. Terima kasih Bapak. Iya. Baik Pak Bandi, saya jadi kepingin sekolah lagi nih, kayaknya menarik ini. Saya itu hobi ini Pak, senang, bukan hobi ya, senang punya ikan hias di rumah. Tapi kok ya saya gagal-gagal terus ya ini ya Pak ya. Balak-balik beli ikan nila mati terus saja, padahal sudah membuat sirkulasi macam-macam. Konsultasi ke sini Pak. Apakah saya perlu sekolah di tempatnya Bapak S1 ya gitu ya Pak ya? Sampai saya pingin sekolah ini Bapak. Baik Pak, saya akan jawab dengan slide ya Bapak Ibu ya. Saya punya slide kayak gini nih Bapak Ibu. Nah ini, punya slide yang seperti ini Pak. Nah ini seperti ini Pak. Apakah sudah bisa dilihat ini slide saya Pak? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Halo? Halo? Bapak Ibu? Ya Pak, sudah JBL, PBJBL. Oke. Nah, yang tadi yang saya jelaskan kan yang model 1 ini ya Bapak. Ya, satu mata kuliah dibagi 2, yaitu minggu pertama sampai minggu ke-8 ini memberikan perkuliahan biasa, lalu dites dengan kuis, dengan tugas, dengan UTS begitu. Lalu minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-16 itu menjalankan case based learning maupun project based learning. Tapi ada model yang kedua Pak. Model yang kedua itu satu mata kuliah menggunakan case based, project based learning. Ada model yang ketiga. Nah ini yang dimaksud oleh Pak Budi tadi ya, yaitu case-nya satu, tapi nanti case-case ini di dalam case ini ada sub-sub case yang bisa dilakukan di mata kuliah yang terkait ini Pak. Jadi sangat memungkinkan ya. Cuman memang model kayak gini ini bagus, tapi koordinasinya yang perlu ini ya Pak ya, perlu dilakukan. Nah kalau di tempat saya ini bisa jalan biasanya, kalau ini di lab Pak. Jadi mata kuliah ini berada di dalam satu lab begitu, itu biasanya bisa jalan gitu ya. Tapi kalau lintas lab itu biasanya koordinasinya yang agak sulit ya Pak ya. Tetapi memungkinkan ini Pak, nanti masing-masing misalnya ini nanti dari case ini ada yang mengambil sub case itu tentang nutrisi makanan ikan, lalu tentang pengelolaan airnya seperti apa, lalu tentang teknologi yang dipakai seperti apa gitu ya. Nah ini bisa Pak satu case begitu ya Pak ya. Lalu ada model yang berikutnya lagi Pak ini. Model ini yang di teknik ini Pak. Di teknik itu ada mata kuliah namanya mata kuliah capstone design, kemampuan mendesain ya. Yang umumnya mata kuliah capstone design itu sesuai dengan lembaga akreditasi LAM teknik itu dikerjakan dengan proyek Pak. Nah itu mirip dengan ini tadi, nanti didistribusikan ke mata kuliah yang terkait begitu ya, mata kuliah yang terkait. Nah demikian Pak, saya kira apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi saya kira sangat baik ini kalau bisa dilaksanakan ya. Tentu saja nanti RPS-nya harus saling dikonfirmasi ya Pak ya, masing-masing mata kuliah ini ya. Bagaimana Pak Bandi? Apakah menjawab Bapak? Ya, terima kasih jawabannya sangat mencerahkan Pak. Terima kasih Pak Samsul, terima kasih Pak Bandi dan
Prof. Jeki, Bu Riri yang tadi sudah bertanya. Sebetulnya mungkin kalau kita teruskan diskusi ini bisa sampai jam 12 siang ya, Pak, ya? Atau melewati jam makan siang. Karena memang sangat menarik dan banyak pertanyaan yang mungkin berdasarkan pengalaman. Karena hari ini kami sebetulnya mau menyusun RPS, Pak. Jadi ini mumpung hangat, fresh from the oven, langsung diaplikasikan nanti di RPS pada hari ini, Pak. Bu. Saya rasa mungkin karena waktu membatasi, Pak Samsul ini juga sudah ditunggu pada acara berikutnya. Saya mohon izin untuk merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Pak Samsul. Sebelumnya saya tadi lupa menyampaikan kalau Pak Samsul ini adalah di Lembaga Penjaminan Mutu ITS, ya Pak. Ya, sekarang Bu. Dan sebetulnya itu yang membuat beliau di samping di Dikti juga di Lembaga Penjaminan Mutu ITS dan passionnya mungkin ya terhadap pendidikan, bagaimana pendidikan bisa lebih menyenangkan, itu membuat Pak Samsul sangat enjoy di dalam menyampaikan ke kita dan sangat expert lah dalam hal ini, walaupun latar belakangnya ternyata teknik nuklir, jauh banget ya Pak ya. Jauh. Baik, jadi hari ini kita dari awal Pak Samsul sudah menyampaikan tentang OBE. OBE itu bisa dibagi menjadi CBL, Case Based Learning, dan ada yang Project Based Learning. Tapi bottom line yang mungkin saya catat dan saya rasa kita semua perlu take notice ya, mencatat juga bahwa belajar itu harusnya menyenangkan ya Pak. Dan melibatkan semuanya, mahasiswanya, sumber pembelajarannya, dan dosennya. Kalau salah satu terputus, mungkin PBL dan CBL ini tidak akan bisa kita laksanakan dengan baik. Dan semuanya itu berawal dari capaian pembelajaran. Atau tadi Pak Samsul menyebutnya SKL ya? Standar kompetensi lulusan. Jadi dari CPL kemudian diturunkan ke mata kuliah, dari mata kuliah diturunkan ke RPS, dan itu memang perlu dirumuskan bersama di dalam tim, sehingga nanti ketika membuat RPS, kalau kita memang mau menyelenggarakannya menggunakan CBL atau PBL, kita bisa mengatur waktu, menjadwalkan di mana, dikerjakan yang mana, oleh siapa, dan bagaimana cara melaksanakannya, dan kemudian bagaimana cara mengevaluasinya sehingga tujuan capaian pembelajaran kita itu tercapai untuk setiap mahasiswa. Mohon dikoreksi kalau saya mungkin ada yang miss. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Samsul atas nama teman-teman di Departemen Aquakultur. Terima kasih sekali untuk waktu, pencerahannya, ilmunya, sharingnya, semuanya. Sebetulnya berharapnya Pak Samsul bisa datang, tapi ya itu tadi, ini kan harus dikerjakan sebelum kuliah dimulai. Dan kuliahnya itu waktunya tinggal 2 minggu, sehingga kami memutuskan kita melaksanakannya online. Good luck Pak untuk kegiatan di Ternate. Terima kasih. Semoga kegiatan di sana juga lancar. Amin. Kita